untuk ukurannya ini panjangnya kurang lebih sekitar 9 terbuka. Nah ini bagian atasnya kebuka kayak gini, bagian dalamnya seperti apa ya. Nah ini bagian dalamnya seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mau mereview unit airsoft spring lagi. Dan unit yang mau saya review kali ini adalah unit dari salah satu brand ternama, yaitu Tokyo Marui. Tipenya USP ya. Ini kategori spring, satu kali kokang, satu kali tembak, seperti ini bentuknya. Dan ini sebetulnya bukanlah unit baru. Ini adalah unit apa ya, bisa dibilang unit koleksian yang boxnya sudah tidak ada. Tapi meskipun boxnya masih ada, tidak penting juga saya review karena di dalamnya biasanya cuma ada semacam BB bulat bawaan ya. Jadi yang lebih penting itu review unitnya ya. Saya akan review sedetail mungkin, sebisa yang saya mampu ya, supaya teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai bahan referensi. Langsung aja kita review dari jarak dekat ya. Oke teman-teman, seperti inilah penampakannya dari jarak dekat ya. Pertama-tama saya bahas warnanya dulu ya. Ini untuk warnanya di bagian slide sama bagian body ini berbeda warna ya. Saya tutup dulu cahayanya. Nah ini bagian slide-nya ini berwarna abu ya, semacam grey dop lah kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian bodinya ini berwarna hitam dop. Selanjutnya untuk ukurannya ini panjangnya kurang lebih sekitar 19 cm, sama persis seperti panjang senjata aslinya ya. Kemudian ketebalannya hampir 3 cm. Dan jika saya genggam seperti ini ukurannya skala tangan dewasa ya, seperti ini. Di tangan saya pas di jari kelingking seperti ini, karena memang ini ukurannya sama persis dengan ukuran senjata aslinya. Selanjutnya kita bahas bobotnya atau beratnya ya. Ini barusan sudah saya timbang dan kebetulan ternyata beratnya ini 378 gram ya, atau hampir 400 gram. 378 kayak lagu ya, atau kayak pasal ya. 378. Nah ini 378 gram beratnya. Ini saya rasa sih cukup berat untuk ukuran handgun spring ya. Selanjutnya kita bahas dari detail-detailnya ya. Nah, di sini ada marking-marking seperti ini, sama persis seperti senjata aslinya. Di sini juga ada, kemudian di bagian samping sebelah kanannya juga sama seperti ini. Dan di sini ada brand Tokyo Marui made in Japan seperti ini ya. Kemudian untuk slide-nya ini, jika biasanya handgun spring ketika dikokang bagian atasnya sini tidak terbuka. Nah, ini bagian atasnya kebuka kayak gini. Kemudian di bagian spring pembalik kokangan, biasanya ini spring pembalik kokangannya ada di bagian sini ya. Untuk handgun spring, ini spring pembalik kokangannya sama seperti handgun gas atau handgun GBB ya. Nanti kita bongkar seperti apa detailnya. Kemudian kita bahas dulu bagian fitur-fitur yang ada di luar ya. Nah untuk membuka magasin, jika biasanya handgun USP yang bukan merek-merek Tokyo Marui ya, yang biasa-biasa, itu dibukanya seperti Beretta atau tipe-tipe lain, dipencet seperti ini. Nah ini cara membukanya sama seperti handgun USP aslinya ya. Jadi ini bisa dibukanya dari samping sebelah kanan dan samping sebelah kiri ya, seperti ini. Misalkan saya pakai tangan kiri seperti ini cukup ditekan ke bawah, maka magasin pun akan keluar seperti ini. Nah seperti ini pakai tangan kiri, kemudian pakai tangan kanan seperti ini. Oke. Nah selanjutnya di sini terlihat ada semacam pin ya, seperti ini, ada semacam tuas ya. Jika biasanya di handgun GBB atau handgun gas ini berfungsi sebagai slide lock, ketika BB-nya habis ini slide-nya mengunci. Nah lain halnya dengan di handgun spring ini fungsinya hanya sebagai penahan atau kunci pada slide agar slide-nya ini tidak lepas dari bodi ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada terdapat semacam safety ya. Di sini ada tulisannya nih. Ini ada huruf S dan huruf F. S artinya safe dan F artinya fire ya. Kalau misalkan kita geser nih sejajar dengan garis ini ke huruf F, berarti ini fire, bisa menembak seperti ini. Hammernya, hammernya belum saya bahas. Hammernya juga ini aktif ya, bisa bergerak seperti ini, berbeda dengan handgun spring pada umumnya. Dan ketika hammernya ini sudah mundur ke belakang seperti ini handgun ini bisa dikunci seperti ini, diposisikan ke posisi S atau safe ya. Jadi ini safety, tidak bisa ditembakkan pada saat tuasnya digeser ke atas, dan kita geser ke bawah seperti ini baru bisa ditembakkan. Oke, selanjutnya kita bahas detail yang lainnya ya. Nah, ini di sini ada semacam nomor seri ya, ala-ala apa ya, handgun GBB atau handgun gas ya, seperti ini. Jika biasanya di unit-unit airsoft spring pada umumnya ini nggak ada
sedetail ini ya. Ini Tokyo Maru cukup niat membuat detail sampai ada nomor serinya kayak gini. Kemudian di sini juga ada semacam rel ya. Ini terlihat sepele seperti hiasan, padahal sebetulnya ini adalah rel untuk kita pasang aksesoris, contohnya seperti laser pointer atau center ya. Dan ini sudah saya ukur juga, ini tebalnya sekitar 2 cm atau 20 mm ya. Skala 1:1, jika misalkan teman-teman punya center atau laser yang skala 1:1 bisa dipasang di handgun ini ya. Selanjutnya kita bahas apalagi ya, magasinnya. Nah, ini magasinnya ini di dalamnya sudah ada semacam pemberat ya. Jadi ini cukup berat kalau misalkan kita angkat seperti ini, dan ini juga ada marking-marking seperti ini ya. Ini cukup detail ya di bagian samping sebelah sini, kemudian di samping di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian materialnya ya, jika biasanya handgun spring itu tidak setebal ini, nah ini cukup tebal ya materialnya. Selain materialnya bagus, plastiknya bagus dan tebal pula nih. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke fitur tuas sebelah sini ya. Jika biasanya di handgun GBB ini fungsinya sebagai slide lock, di sini sebagai pin untuk mengunci slide agar tidak terlepas dari bodi ya, kurang lebih kayak gini nih. Untuk membukanya ini kita geser ke atas seperti ini. Digeser, ini agak keras ya, tapi bisa digeser. Nah, digeser seperti ini, nanti akan terbuka kayak gini ya, bagian pinnya ke atas. Nah, ini terbuka, kemudian kita dorong dari samping sebelah kanan, sebelah sini. Kemudian kita cabut, dan ini akan terbuka ke depan ya, bagian slide-nya ini sama seperti handgun gas ya. Nah, seperti ini. Kemudian cukup kita dorong aja ke depan kayak gini, dan kita sudah bisa melihat bagian dalamnya seperti apa ya. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Di sini terdapat pemberat ya di bagian depannya sini. Pemberatnya rapih ya kayak gini. Kemudian ada semacam mekanisme yang bisa kita lihat, ini hampir mirip seperti handgun GBB ya. Jadi terlihat cukup rumit ya bagian dalamnya kayak gini. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita tembak. Nah, seperti ini mekanismenya. Dan kemudian jika bagian hammernya ini kita mundurkan dan kita kunci, ini kuncinya sebelah sini nih tuasnya. Oke, kita kunci. Nah, kayak gini, jadi ini tidak bisa ditembakkan ya. Dan ketika kita geser ke bagian bawah ke sini, ini baru bisa ditembakkan. Kemudian di sini bagian apa ya namanya, penahan spring guide-nya ini sudah metal ya. Jadi ini kuat ya. Ini kuat. Jika biasanya di handgun spring ini bagian ininya ini plastik, nah ini sudah metal ya. Kemudian lanjut kita bahas bagian yang tadi saya jelaskan, bagian spring pembalik kokangan ya, atau spring recoil ya, seperti ini. Nah, spring recoilnya ini seperti handgun GBB kayak gini. Jadi adanya di posisi bagian bawah terpisah seperti ini ya. Jika biasanya handgun spring biasa itu posisinya ada di sini nih, di bagian outer barrel. Nah, ini terpisah di bagian bawah seperti ini. Oke, kita buka aja bagian pistonnya ya. Nah, ini pun pistonnya cukup unik ya. Jika biasanya piston atau silinder, silinder ini jika biasanya di handgun spring biasa ukurannya cuma segini. Nah, ini panjang sampai belakang seperti ini. Kemudian spring guide-nya pun terpisah ya. Biasanya kan kalau handgun spring itu spring guide-nya ini menyatu dengan body seperti ini di sini. Nah, ini terpisah kayak gini. Kemudian untuk springnya sendiri ini cukup tebal ya, dan cukup keras ya. Tapi meskipun keras, ini bagian bodinya ini, bagian penahan spring guide-nya ini cukup kuat untuk menahan tekanan sekeras ini ya. Oke, selanjutnya di bagian piston. Nah, bagian pistonnya ini tebal banget ya untuk bagian cantolannya ini. Jadi ini kemungkinan patahnya itu cukup kecil ya. Jadi ini cukup awet bagian sininya. Dan ada yang tidak biasa dengan bagian karet pistonnya. Jika biasanya kita temui ini warnanya itu, karet piston itu kan warnanya hitam atau warnanya itu transparan ya. Di sini karet pistonnya warnanya putih seperti ini, dan cukup lentur dengan kualitas yang sangat bagus ya seperti ini. Nah, ini meskipun ini kering ya atau tidak ada silikonnya, ini kompresinya cukup padat ya. Nah, ini saya buktikan. Nah, ini cukup padat ya. Oke, lanjut kita pasang lagi aja. Sorry, belum saya bahas bagian inner barrelnya. Nah, ini bagian inner barrelnya ini menyatu dengan chamber yang sudah ada hop up fixnya. Jadi ini jarak tembaknya cukup jauh, kurang lebih sekitar 30 meter, karena sudah ada hop up-nya ya di dalam. Kemudian, nah seperti ini terlihat hop up-nya di bagian atas nih, yang bagian datar ini. Oke, kemudian bagian inner barrelnya ini materialnya sudah kuningan ya, seperti ini bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut kita pasang lagi aja. Oke, pertama-tama pasang dulu bagian outer barrelnya seperti ini, kemudian pasang lagi pistonnya seperti ini, kemudian pasang spring dan spring guide-nya kayak gini.
dan kita posisikan bagian spring guide-nya ini di dudukannya kayak gini. Lanjut kita pasang bagian spring recoil-nya kayak gini, dan posisikan cantolan ini ke arah bagian sini. Nah, kayak gini. Kemudian setelah seperti ini, kemudian kita dorong ke belakang kayak gini, dan kita masukkan lagi ke bodi ya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita dorong bagian outer barrel dan spring recoilnya ini, sehingga ini posisinya tegak lurus si lubangnya kayak gini. Kemudian kita masukin lagi pinnya seperti ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita dorong ke bawah ya, kayak gini. Klik. Oke, sudah terpasang kembali. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita review unit tanpa kita cek krono ya. Langsung aja saya isi di sini magasinnya ini dengan BB 0,20 gram ya, kayak gini. Oke, box target sudah siap. Kemudian krononya kita nyalakan. Di sini sudah saya setting 6 mm 0,20 gram. Kita simpan di sini. Kemudian kita masukkan magasinnya yang sudah kita isi dengan BB 0,20 gram. Kemudian kita kokang. Oke. Tembakan pertama 200,5 fps. Tembakan kedua 201,9, tembakan ketiga 194,9, tembakan keempat 200,1, tembakan kelima 196,2, tembakan keenam 200, ketujuh 196 ya. Oke, kita cek memorinya. Tembakan pertama 200, kedua 201, ketiga 194, 200, kemudian 196, 200, dan 196 ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah review Airsoft Spring USP Tokyo Marui dari saya ya. Kesimpulannya unit ini keren banget ya. Dari materialnya ini bagus, kemudian tebal, kemudian dari detail-detailnya pun mantap ya, hampir semua bagian ada marking-markingnya. Kemudian dari fitur-fiturnya pun lengkap ya. Di sini ada safety-nya, kemudian ada untuk pasang rel dan lain sebagainya ya. Kemudian dari mekanismenya pun detail dan presisi, dan dari material inner barrel sudah kuningan, sudah ada hop up-nya juga, jarak tembak jauh, dan FPS-nya di atas handgun spring rata-rata ya. Jika biasanya handgun spring rata-rata itu kebanyakan sekitar 100 sampai 150 fps, ini tembus sampai 200 fps pakai BB 0,20 gram ya. Kemudian hammernya aktif, skalanya 1:1, bobotnya pun cukup mantap untuk ukuran handgun spring ya, 378 gram ya, 378. Oke, sekian aja dulu review dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman yang mau beli handgun ini ya. Segitu aja dulu video review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.